Perkenalkan, nama saya Pit Elditeva, NIM 21011500012. Kelas A, semester 2. Mata kuliah Teori Belajar Motorik. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang di sini memiliki dua materi. Yang pertama, proses belajar gerak, dan materi yang kedua, kondisi belajar gerak. Baik, kita akan mulai dari materi yang pertama, yaitu proses belajar gerak. Proses belajar gerak merupakan sebagian dari belajar secara umum. Bagian dari belajar gerak mempunyai tujuan tertentu. Tujuannya adalah untuk menguasai berbagai keterampilan gerak dan mengembangkannya agar keterampilan gerak yang dikuasai bisa dilakukan untuk menyelesaikan tugas-tugas gerak untuk mencapai sasaran tertentu. Misalnya, di dalam belajar gerak keolahragaan, pelajaran berusaha menguasai keterampilan gerak yang sesuai dengan macam cabang olahraganya, dan kemudian manfaatnya agar keterampilan gerak tersebut bisa diterapkan dalam bermain, berlomba, atau bertanding olahraga. Fase belajar gerak. Mengenai hal ini, ada beberapa ahli yang telah berusaha mengemukakan teorinya. Antara lain ialah Paulus Fitch bersama Michael Posner. Kemudian juga Adam. Teori yang dikemukakan Fitch dan Posner ini maupun yang dikemukakan oleh Adam bisa menjelaskan fenomena belajar gerak. Dengan pembahasan mereka yang agak berbeda, justru bisa digunakan semuanya dan saling melengkapi. Fase belajar gerak menurut Fitch dan Posner. Fase belajar gerak. Fitch dan Posner mengemukakan bahwa proses belajar gerak keterampilan terjadi dalam 3 fase belajar, yaitu: pertama, rasa kognitif. Keterampilan fase awal ini disebut fase kognitif karena perkembangan yang menonjol terjadi pada diri pelajar adalah pelajar menjadi tahu tentang gerakan yang dipelajari, sedangkan penguasaannya geraknya sendiri masih belum baik karena masih dalam taraf mencoba-coba gerakan. Pada fase kognitif, proses belajar diawali dengan aktif berpikir tentang gerakan yang dipelajari. Pelajar berusaha mengetahui dan memahami gerakan dari informasi yang diberikan kepadanya. Informasi bisa bersifat verbal atau bersifat visual. Informasi verbal adalah informasi yang berbentuk penjelasan dengan menggunakan kata-kata. Yang kedua, fase asosiatif. Fase asosiatif disebut juga fase menengah. Fase ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan di mana pelajar sudah mampu melakukan gerakan-gerakan dalam bentuk rangkaian yang tidak tersendak-sendak pelaksanaannya. Dengan tetap mempraktikkan berulang-ulang, pelaksanaan gerakan akan menjadi semakin efisien, lancar, sesuai dengan keinginannya, dan kesalahan gerakan semakin berkurang. Untuk meningkatkan penguasaan dan kebenaran gerakan, pelajar perlu tahu kesalahan yang masih diperbuatnya. Untuk meningkatkan penguasaan gerakan diperlukan kesempatan yang leluasa untuk praktik berulang-ulang. Pada fase asosiatif ini, merangkaikan bagian-bagian gerakan menjadi rangkaian gerakan secara terpadu merupakan unsur penting untuk menguasai berbagai gerakan keterampilan setelah rangkaian-rangkaian. Yang ketiga, fase otonom. Fase otonom bisa dikatakan sebagai fase akhir dalam belajar gerak. Fase ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan di mana pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan secara otomatis.
Fase ini dikatakan sebagai fase otonom karena pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan tanpa terpengaruh, walaupun pada saat melakukan gerakan itu pelajar harus memperhatikan hal-hal lain selain gerakan yang dilakukan. Hal ini bisa terjadi karena gerakannya sendiri sudah bisa dilakukan secara otomatis. Contohnya, dari pencapaian fase otonom, misalnya pada permainan bola voli yang sudah mahir, ia bisa melakukan smash tanpa memikirkan bagaimana gerakan langkah awalan atau bagaimana meloncat agar bisa memukul bola. Ia bisa melakukan smash sambil memperhatikan sasaran kemana bola harus dipukul agar tidak bisa dikembalikan oleh lawan. Untuk mencapai fase otonom diperlukan praktik berulang-ulang secara teratur. Fase belajar menurut Adam berpendapat bahwa proses belajar gerakan keterampilan terjadi dalam 2 fase, yaitu yang pertama, fase gerak verbal. Fase gerak verbal adalah fase belajar gerak di mana gerakan yang dipelajari masih berada pada pikiran pelajar. Pelajar membayangkan dalam pikirannya mengenai gerakan keterampilan yang dipelajari, memikirkan gerakan berarti merangkai gerakan dalam bentuk kata-kata. Misalnya, di dalam mempelajari gerakan mengguling ke depan senam lantai, pelajar membayangkan sikap awal berdiri tegak dengan kedua kaki rapat. Gerakannya diawali dengan membungkukkan badan, kemudian kedua tangan menumpu pada matras dengan jarak selebar bahu, dan seterusnya dengan menggunakan rangkaian kata-kata. Itulah sebenarnya proses berpikir tentang gerakan bisa dilakukan. Gerakan yang dipikirkan kemudian diwujudkan dalam gerakan tubuh secara nyata. Yang kedua, fase gerak. Fase gerak merupakan kelanjutan dari fase gerak verbal. Pada fase ini, karena penguasaan gerak sudah baik, maka pada saat melakukan gerakan seolah-olah tidak memikirkan lagi gerakan yang sedang dilakukan. Dengan kata lain, bisa dinyatakan bahwa perilaku gerakan tubuh independen atau tidak dipengaruhi oleh aktivitas berpikir pada saat melakukan gerakan. Fase gerak ini apabila dibandingkan dengan fase-fase belajar menurut Fish dan Posner adalah berada pada fase otonom. Pembagian fase-fase belajar yang dikemukakan oleh Adam tampaknya lebih realistis untuk menjelaskan fenomena proses belajar gerak. Di dalam belajar gerak, aktivitas berpikir yang dilakukan adalah berpikir tentang gerakan yang dipelajari untuk kemudian dilakukannya dalam bentuk gerakan nyata. Jadi, aktivitas berpikir yang dilakukan oleh pelajar tidak bisa dalam satu fase sendiri, seperti halnya yang dikemukakan oleh Fish dan Posner. Baik, materi yang kedua, kondisi belajar gerak. Kondisi belajar adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar bisa berlangsung sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Keadaan yang diperlukan agar proses belajar terjadi mencakup keadaan yang ada pada diri pelajar dan perlakuan yang dikenakan kepada pelajar. Kondisi belajar sangat menentukan pencapaian hasil belajar. Kondisi belajar yang sesuai dengan keperluannya bisa memberikan kemungkinan pencapaian hasil yang baik. Sebaliknya, kondisi belajar yang tidak sesuai dengan keperluan bisa mengakibatkan pencapaian hasil belajar yang tidak baik. Karena kondisi belajar berpengaruh terhadap kualitas pencapaian hasil belajar, maka
kondisi belajar harus disiapkan sebaik-baiknya dalam proses belajar mengajar. Kondisi belajar gerak seperti halnya dalam belajar kognitif dan belajar afektif meliputi dua macam kondisi, yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal adalah keadaan yang seharusnya ada pada diri si pelajar. Kondisi internal dalam belajar gerak meliputi dua macam, yaitu pertama, pelajar harus mengingat bagian-bagian gerakan keterampilan. Untuk mempelajari gerakan keterampilan baru, hanya dikemungkinkan apabila pelajar memiliki modal berupa kemampuan melakukan gerakan-gerakan yang merupakan dasar terbentuknya gerakan yang baru. Misalnya, agar pelajar dimungkinkan mempelajari keterampilan gerak yang menggiring bola, ia harus terlebih dahulu mampu berjalan atau berlari. Gerakan berjalan atau berlari tersebut harus dapat diingat dan dilakukan pada saat ia mempelajari gerakan menggiring bola. Karena tanpa mampu berjalan atau berlari, tidak mungkin bisa menggiring bola. Kemudian mengenai gerakan menggiring bola juga harus diingat bagian-bagian gerakannya. Pelajar harus mengingat penjelasan dan contoh gerakan yang diberikan kepadanya, tanpa mengingat bagaimana gerakan kaki saat melangkah dan saat menyentuh bola menggunakan bagian kaki tertentu. Pelajar tidak akan bisa melakukan gerakan menggiring bola tersebut. Yang kedua, pelajar harus mengingat urutan-urutan rangkaian pelajar. Gerakan keterampilan pada dasarnya merupakan rangkaian dari gerakan-gerakan. Apabila pelajar tidak bisa mengingat urutan rangkaian dari gerakan-gerakan, maka ia tidak akan mampu melakukan gerakan keterampilan dengan baik. Contohnya ketika belajar bermain tenis. Agar ia bisa bermain dengan baik, ia harus ingat bagaimana urutan gerakan servis, urutan gerakan yang mengejar bola, kemudian memukulnya, dan sebagainya. Sebelum melakukan pukulan servis, pelajar harus ingat bahwa terlebih dahulu harus berdiri di luar garis belakang sambil memegang raket dan bola. Bola dilambungkan terlebih dahulu, kemudian dipukul sebelum bola jatuh kembali di lapangan. Selain itu juga harus ingat mengenai apa yang harus dilakukannya selanjutnya. Kondisi eksternal dalam belajar gerak. Kondisi eksternal dalam belajar gerak adalah stimulus dari luar diri pelajar atau perlakuan yang dikenakan pada diri pelajar agar proses belajar bisa terjadi. Kondisi eksternal meliputi 4 macam, yaitu yang pertama, sajian instruksi verbal. Instruksi verbal dalam belajar gerak adalah berupa penjelasan mengenai gerakan yang dipelajari. Di sini pelajar memperoleh penjelasan mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana sebaiknya melakukannya. Penjelasan sebaiknya diberikan secara singkat, jelas, dan menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana. Penyampaian instruksi verbal ini hendaknya tidak terlalu lama dan tidak berbelit-belit, karena justru bisa membingungkan pelajar dan bisa membosankan. Akibatnya akan menghambat pencapaian hasil belajar. Yang penting untuk disampaikan dalam instruksi verbal adalah mengenai bentuk dari unsur-unsur gerakan dan kunci-kunci cara melakukannya, serta urutan unsur-unsur gerakan yang harus dilakukan. Yang kedua, sajian instruksi visual. Instruksi visual adalah pengajaran di mana materi pelajar disajikan dalam bentuk sesuai yang bisa dilihat. Di dalam belajar gerak, instruksi visual diberikan dalam bentuk sajian model gerakan atau contoh gerakan. Sajian model gerakan bisa diberikan dalam bentuk peragaan
gerakan oleh seseorang atau dalam bentuk gambar bentuk gerakan. Peragaan gerakan oleh seseorang yang mungkin dilakukan oleh guru atau orang lain yang bisa melakukan bisa disebut model hidup. Sedangkan yang berupa gambar-gambar tersebut model gambar. Yang ketiga, kegiatan praktik. Praktik adalah salah satu kondisi eksternal dalam belajar gerak yang berbentuk melakukan gerakan-gerakan yang dipelajari. Gerakan yang dipelajari dilakukan berulang-ulang. Dengan melakukan berulang-ulang, penguasaan gerakan keterampilan bisa meningkat. Meningkatnya penguasaan gerak keterampilan tampak dalam penampilan gerakan yang semakin lancar, semakin terkendali atau semakin sesuai dengan dikehendaki, semakin jarang melakukan kesalahan, dan penampilan terbaiknya bisa mencapai jauh lebih baik. Agar peningkatan penguasaan gerakan bisa baik dan mencapai tingkatan yang optimal, kondisi praktek perlu diatur sebaik-baiknya. Praktik secara asal-asalan tampak memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan yang benar tidak akan menghasilkan peningkatan yang optimal. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan di dalam penguasaan kondisi praktik yang antara lain sebagai berikut. A. Prinsip pengaturan giliran praktik. Mempraktikkan gerakan keterampilan bisa dilakukan secara terus-menerus tanpa istirahat. Cara ini tersebut mesh in condition. Dengan cara ini, pelajar melakukan gerakan berulang-ulang terus-menerus selama waktu latihan tanpa ada pengaturan kapan harus melakukan gerakan dan kapan harus beristirahat. Pokoknya, pelajar terus melakukan gerakan sampai lelah, kemudian latihan diakhiri. Cara yang kedua adalah mempraktikkan gerakan dengan diselang-seling antara melakukan gerakan dan waktu istirahat. Cara ini disebut distribute continuum. Dengan cara ini, ada pengaturan giliran melakukan gerakan beberapa kali, kemudian diseling istirahat. Setelah itu melakukan gerakan lagi. Waktu istirahat yang diberikan tidak perlu menunggu sampai pelajar mencapai kelelahan, tetapi juga jangan terlalu sering. Yang penting adalah mengatur agar rangsangan terhadap sistem yang menghasilkan gerakan tubuh diberikan secara cukup atau tidak kurang, tidak berlebihan dari kedua cara pengaturan giliran. Mempraktikkan gerakan tersebut, cara yang kedua yaitu distribute continuum bisa diberikan hasil yang lebih baik. Karena cara pengaturan yang kedua itulah yang sebaiknya dilakukan. B. Prinsip beban belajar meningkat. Gerakan keterampilan pada dasarnya merupakan sekumpulan dari gerakan-gerakan yang menjadi unsurnya. Selain itu, bahwa penguasaan gerakan keterampilan akan terjadi secara bertahap dalam peningkatannya. Mulai dari belum bisa menjadi bisa dan kemudian menjadi terampil melakukan sesuai gerakan. Dengan kenyataan seperti itu, hendaknya pengaturan materi belajar yang dipraktikkan dimulai dari yang mudah ke yang lebih sukar atau dari yang sederhana ke yang lebih kompleks. C. Prinsip kondisi belajar bervariasi. Mempraktikkan gerakan merupakan kondisi belajar yang paling berat di dalam belajar gerak. Pelajar harus menggerakkan tenaganya untuk melakukan gerakan berulang kali. Ia harus memerangi rasa lelah dan kadang-kadang harus memerangi rasa bosan. Agar kelelahan tidak dapat
cepat terjadi atau kalau terjadi tidak begitu dirasakan, serta tidak cepat terjadi kebosanan pada diri pelajar. Penciptaan kondisi praktik yang bervariasi sangat diperlukan. Di sini diperlukan kreativitas guru untuk menciptakan variasi. Variasi bisa diciptakan dalam berbagai hal, misalnya pengaturan tempat praktik, pengaturan formasi dan kelompok, pengaturan giliran, penguasaan alat-alat, cara pemberian instruksi, cara pemberian umpan balik, dan cara pendekatan kepada pelajar. D. Prinsip pemberian motivasi dan dorongan semangat. D. Prinsip pemberian motivasi dan dorongan semangat. Seseorang yang berbuat sesuai dipengaruhi oleh keadaan psikologinya di dalam mempraktikkan gerakan agar melakukannya sungguh-sungguh. Pelajar perlu mempunyai motivasi yang kuat untuk menguasai gerakan dan mempunyai semangat untuk berusaha. Motivasi untuk penguasaan gerakan bisa timbul antara lain apabila pelajar berminat terhadap gerakan, sedangkan minat bisa timbul apabila pelajar merasa bahwa gerakan yang dipelajari tersebut memberikan manfaat bagi dirinya atau paling tidak bisa memberikan kegembiraan atau kesenangan. Mengenai semangat berusaha bisa ditimbulkan atau ditingkatkan antara lain melakukan cara menciptakan suasana kompetitif di antara pelajar. Dengan adanya suasana kompetitif, pelajar akan berusaha berbuat sebaik-baiknya untuk bisa lebih baik dari teman-teman yang lain. Cara yang lain untuk memberikan dorongan semangat adalah memberikan instruksi atau arahan menggunakan kalimat-kalimat atau isyarat yang membangkitkan keoptimalan pada diri pelajar bahwa ia akan mampu mencapai keberhasilan melakukan gerakan melalui mempraktikannya berulang-ulang. 4. Penyampaian umpan balik. Umpan balik adalah masukan yang diterima oleh pelajar sehubung dengan apa yang telah dikerjakan. Dari umpan balik pelajar menjadi apakah yang telah dilakukan adalah benar atau salah. Pelajar menjadi tahu benar atau salah berdasarkan informasi yang tersampaikan melalui umpan balik. Informasi yang tersampaikan melalui umpan balik bisa berasal dari dua macam sumber, yaitu bersumber dari dalam diri pelajar tersendiri dan bersumber dari luar diri pelajar atau ekstrinsik. Di dalam penyampaian umpan balik, agar manfaatnya bisa diperoleh sebesar-besarnya oleh pelajar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru, yaitu antara lain 1. Macam gerakan yang dipelajari. 2. Bentuk umpan balik yang perlu diberikan. 3. Lamanya waktu penyampaian. 4. Siapa yang memerlukan. 5. Ketepatan saat menyampaikan. 6. Karakteristik pribadi setiap pelajar. 7. Tingkat kecerdasan setiap pelajar. 8. Tingkat keterampilan setiap pelajar. Terima kasih.